Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kepada setiap kita sekalian anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Nats panggilan beribadah hari ini diambil dari Mazmur 72 ayat 18 sampai 19. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Shalom para generation, bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang Ia berikan bagi setiap kita selama seminggu ini. Dan hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, sama-sama beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita mulai ibadah kita hari ini, kita nyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa sesulit apapun hidup kita, bersama dengan Tuhan, kita akan bisa melewatinya. Mari kita nyanyikan lagu ini, kita katakan, dengan sayang. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap
setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bertolong aku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita katakan sekali lagi. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bertolong aku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bertolong aku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Teman-teman, sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, pada saat hari ini kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah memuji, sudah menyembah nama-Mu, dan sekarang Tuhan waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai waktu ini untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lemah ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Rise Generation. Bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, dan hari ini kita akan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman pasti tahu dengan tokoh yang satu ini, namanya Cristiano Ronaldo. Yap, dia adalah pesepak bola terkenal dan jago. Dan bahkan berita tentang dia saat ini tuh sedang booming karena kepindahannya dari Juventus ke klub favorit saya, yaitu Manchester United. Berita tentang kepindahannya ini dibicarakan oleh semua orang. Nah, teman-teman, di balik kehebatan, di balik kemampuan dan ketenarannya sekarang, ternyata hidup Ronaldo waktu kecil sangat menyedihkan.
Dia lahir dari keluarga yang kurang mampu, yang miskin. Ayahnya adalah seorang pemabuk. Bahkan di masa kecilnya itu, Ronaldo harus bekerja mencari uang. Memang sejak kecil, Ronaldo ini senang main bola. Tetapi lingkungannya tidak pernah mensupport dia. Orang tua, guru-gurunya, bahkan menertawakan Ronaldo kecil yang memiliki cita-cita sebagai pesepak bola terkenal. Dia diejek, direndahkan, ditertawakan, dan mungkin banyak hal menyedihkan lainnya yang bisa saja mematahkan semangat Ronaldo menjadi pesepak bola terkenal. Namun di balik itu semua, Ronaldo terus berjuang. Dia berlatih dan dia terus mengasah kemampuannya. Apa yang dia perjuangkan dulu, dia telah nikmati sekarang. Dan dia menjadi pesepak bola yang hebat dan terkenal. Bahkan orang-orang seringkali memuji Ronaldo atas apa yang telah ia perjuangkan hingga saat ini. Banyak gelar yang telah dia dapatkan. Bahkan fakta lainnya, Instagram yang dimiliki Cristiano Ronaldo memiliki followers nomor 1 paling banyak di seluruh dunia. Nah teman-teman, pengalaman yang tidak mengenakan, sering direndahkan, teraniaya juga pernah dialami oleh jemaat di Philadelphia yang dikisahkan dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7 hingga 13. Saya ajak teman-teman untuk membuka Alkitabnya dan kita membaca Wahyu 3 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Teman-teman, siapa sih jemaat di Philadelphia? Nah, jemaat Philadelphia adalah salah satu gereja di antara 7 gereja yang dibahas di dalam surat Wahyu ini. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang dinilai Tuhan sebagai jemaat yang baik. Bahkan Yesus sendiri memuji jemaat ini karena kesetiaan mereka kepada Injil Kristus. Fakta lain dari jemaat di Philadelphia yaitu mereka ini adalah jemaat yang kecil secara jumlah. Dan komunitas ini adalah komunitas yang sangat kecil di kota Philadelphia saat itu. Tidak hanya kecil, jemaat di Philadelphia pun adalah jemaat yang lemah secara kekuasaan. Nampaknya tidak ada seorang pun dari mereka yang duduk di pemerintahan kota Philadelphia saat itu. Sudah jumlahnya kecil, nggak punya resources yang banyak, ditambah lagi mereka tidak punya kekuatan di pemerintahan. Nggak cukup di situ teman-teman, tapi mereka juga punya ketakutan. Bukan hanya karena keadaan dan jumlah mereka yang kecil, tetapi ketakutan mereka itu timbul karena mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Tekanan dari siapa teman-teman? Lihat di ayat ke-9. Di situ Yesus menyebut sumber tekanan itu sebagai jemaah iblis. Siapakah jemaah iblis ini? Mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Ini orang Yahudi yang bukan saja menolak Kristus Yesus sebagai Mesias,
tetapi mereka juga menganiaya pengikut Yesus. Jemaah iblis yang diungkapkan Yesus ini adalah orang-orang yang menolak dia dan menganiaya murid-murid Tuhan. Orang-orang Yahudi ini benci kepada jemaat di Philadelphia karena nama Yesus Kristus. Mereka nggak percaya kepada Yesus yang adalah Allah seperti yang disembah oleh jemaat di Philadelphia. Kepada Tuhannya saja mereka benci, apalagi kepada pengikutnya, bukan? Dan orang-orang ini hendak menghancurkan gereja Tuhan, khususnya gereja Tuhan di Philadelphia. Betapa mengerikannya kondisi jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia. Penuh tekanan, penuh kelemahan. Nah, teman-teman bayangkan komunitas yang kecil ini berada di tengah-tengah kota yang semuanya itu benci kepada mereka. Rasanya mungkin gak nyaman, banyak ketakutan, rasanya mungkin gak tentram, penuh dengan kecemasan. Bayangkan teman-teman kalau kamu tinggal di sebuah kompleks dan semua tetangga kamu itu yang ada di kompleks itu benci sama kamu, pasti rasanya gak enak kan? Pasti rasanya takut, pasti cemas. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada jemaat di Philadelphia, "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa." Mereka lemah, mereka kecil. Bahkan Tuhan sendiri tahu bahwa kekuatan mereka itu tidak seberapa. Menariknya, sekalipun mereka kecil, sekalipun mereka lemah, mereka dianiaya, mereka diselimuti ketakutan, mereka tetap menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Yesus Kristus. Bahkan Yesus sendiri mengakui bahwa jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang setia. Di tengah kesulitan itu, ketakutan yang begitu hebat itu, bukanlah hal yang mudah bagi jemaat Philadelphia untuk tetap setia menuruti firman Tuhan. Tetapi Yesus sendiri memuji kesetiaan mereka dan jemaat di Philadelphia didapati tidak pernah sekalipun menyangkal Injil Kristus. Biasanya teman-teman, seseorang akan dengan mudah menyangkal apabila dia berada dalam kondisi yang terjepit. Contohnya saja kisah Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus begitu takut kalau orang-orang saat itu mengetahui bahwa dia adalah bagian dari murid-murid Yesus. Untuk itulah dia menyangkal dan mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus. Namun tidak dengan jemaat di Philadelphia. Ketakutan mereka, kelemahan mereka justru membuat mereka semakin setia kepada Injil Kristus. Dan firman Tuhan menjelaskan bahwa mereka setia dan mereka tidak menyangkal iman mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita sedang dalam kondisi yang sama seperti yang dialami oleh jemaat di Philadelphia? Berjuang dalam kebenaran di tengah-tengah kejahatan itu sulit sekali. Berjalan dalam firman Tuhan tetapi dikelilingi godaan-godaan dosa itu sulit sekali. Contoh simpelnya berbohong. Kita mungkin sering berbohong supaya nggak dijauhi teman. Atau mungkin supaya nggak dimarahin orang tua. Saking sering yang kita berbohong, kita mungkin membenarkan tindakan berbohong itu. Atau misalnya ketika kita di sekolah atau di tempat perkuliahan kita masing-masing. Kita berjuang untuk hidup jujur, untuk hidup benar, tetapi teman-teman di sekitar kita mengajak kita untuk mencontek misalnya. Apabila kita menolak, mungkin kita akan diejek. "Ah, sok suci kamu. Ah, sok benar hidup kamu." Dan lalu kita dijauhi. Atau mungkin ketika kita mengerjakan tugas-tugas perkuliahan kita, ada teman-teman yang mengajak kita untuk melakukan plagiat. Padahal kita tahu itu nggak benar. Lalu kita mencoba untuk menolak, tetapi kita malah diejek. Kita dimusuhi mungkin. Saat itu perasaan kita mungkin sedih karena kita dibenci dan dijauhi teman-teman kita. Rasanya akan lebih menyenangkan apabila kita menuruti ajakan teman itu. Nah, inilah contoh bahwa setia kepada firman Tuhan itu gak gampang, gak mudah. Perlu kekuatan dari Tuhan. Atau mungkin sebagian dari kita sudah ada yang bekerja. Di tempat pekerjaan kita banyak kita lihat kecurangan demi kecurangan. Begitu banyak kenikmatan yang kita dapatkan apabila kita ikut dalam kecurangan itu. Tetapi berjuang untuk melakukannya itu, firman Tuhan itu sulit sekali teman-teman. Dan mungkin rekan-rekan kita mengejek kita dan mengumpat kita. Dasar munafik kamu.
kamu sok suci. Sulit sekali teman-teman untuk tetap setia pada firman Tuhan. Karena mungkin gak banyak hal yang kita dapatkan ketika kita setia pada firman Tuhan. Itu juga lah yang dilakukan, yang dialami oleh jemaat di Philadelphia. Rasanya sulit untuk taat firman Tuhan. Untuk tetap menyembah Tuhan. Karena yang didapatkan adalah penganiayaan. Yang didapatkan adalah penindasan. Menariknya sekalipun mereka teraniaya, mereka tertindas. Jemaat di Philadelphia tetap setia pada Kristus Yesus. Sebab ketika mereka memilih untuk tetap setia, di saat bersamaan ada kekuatan dari Tuhan. Di ayat ke-10 Yesus berkata, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang." Dalam kondisi sulit dan kita berjuang setia pada Tuhan, Tuhan gak akan mungkin diam dan membiarkan kita sendirian dalam kesulitan itu. Ketika kita dikelilingi situasi-situasi yang jahat dan kita berusaha untuk menuruti dan setia pada Tuhan, maka Tuhan akan tolong kita untuk melewati masa sulit itu. Kata menuruti di sini itu punya arti tetap teguh. Keep firm kepada firman itu. Sekalipun tantangannya sulit, cobaannya berat, ejekan itu menyakitkan, tetap teguh. Keep firm. Jangan lepaskan firman Tuhan dari hidup kita. Karena apa? Karena hanya firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita, yang menjadi kekuatan kita. Bahkan yang dapat menolong kita mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Dari ketaatan dan kesetiaan jemaat di Philadelphia terhadap firman Tuhan, ada 3 hal yang mereka dapatkan, teman-teman. Yang pertama, Tuhan membukakan pintu bagi mereka. Di ayat ke-8 dikatakan bahwa Yesus telah membuka pintu dan tidak ada yang dapat menutupnya. Pintu yang dimaksud di sini adalah pintu kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi yang telah menganiaya mereka. Kesetiaan jemaat kepada Injil Kristus akan menjadi pintu untuk musuh-musuh mereka mengenal Injil Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendirilah yang akan mempertobatkan mereka, orang-orang yang menganiaya jemaatnya. Sumber kesulitan yang dihadapi jemaat adalah orang-orang Yahudi. Dan pada saat bersamaan, Yesus Kristus akan mempertobatkan orang-orang Yahudi. Dan bersama-sama jemaat di Philadelphia, mereka akan menyembah Tuhan. Nah teman-teman, sekalipun engkau lemah, sekalipun engkau tidak memiliki resource yang cukup, tetapi ingatlah, Aku adalah Tuhan, kata Tuhan, yang bisa membuat musuhmu menjadi rekanmu, yang bisa membuat situasi sulit itu menjadi engkau bisa mengenal Tuhan lewat kehidupan yang sulit itu. Dan yang perlu jemaat Philadelphia lakukan adalah tetap setia kepada Injil itu dan berikan dampak yang baik kepada orang-orang yang telah mengejek itu, yang telah menganiaya itu. Dengan cara ini, mereka akan dimampukan Tuhan melalui cobaan dan celaan. Dan kepada setiap kita pun, kita dipanggil untuk melakukan seperti yang jemaat Philadelphia lakukan. Jangan berhenti setia pada firman Tuhan. Sekalipun teman-teman dijauhi, sekalipun teman-teman disindir, diejek, tetap pegang firman Tuhan itu. Sebab bukan tidak mungkin dari kesetiaanmu, dari ketaatanmu melakukan firman Tuhan, orang-orang yang menjelekkanmu akan melihat Kristus melalui hidupmu. Mungkin ada maksud Tuhan saat engkau direndahkan orang lain, yaitu supaya orang lain boleh melihat kualitas hidupmu dan melalui hidupmu mereka mengenal Kristus Yesus. Yang kedua teman-teman, Tuhan itu memberikan mereka perlindungan. Di dalam ayat ke-10 kita bisa lihat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang setia kepada firman-Nya. Jemaat di Philadelphia telah memegang teguh firman Tuhan dalam hidup mereka. Untuk itu Tuhan pun terlebih lagi akan memegang teguh mereka pada masa kesusahan itu. Tuhan tidak berjanji bahwa selama ikut Tuhan, hidup kita akan selalu aman. Enggak. Tetapi yang Tuhan janjikan, sekalipun kita banyak kesulitan, banyak tekanan, ada penyertaan yang Dia berikan. Yang ketiga teman-teman, mereka mendapatkan pujian dari Allah.
Di ayat ke-12 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Teman-teman perhatikan kalimat barang siapa menang, ia akan dijadikan Tuhan soko guru di dalam bait suci Tuhan. Orang yang menang dalam bagian ini adalah orang yang terus berjuang untuk setia, untuk tetap teguh pada firman Tuhan sampai akhir hidupnya. Ketika seseorang didapati di akhir hidupnya, dia tetap setia pada firman Tuhan, dia pantas disebut sebagai pemenang, the overcomer. Di saat dia setia, dia terus andalkan Tuhan, dia terus menaruh hidupnya dalam perintah-perintah Tuhan, dan menjadi pemenang, finishing well, maka kata Tuhan, dia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Tuhan. Soko guru itu artinya pilar atau tiang besar yang menjadi tumpuan untuk sebuah bangunan berdiri. Soko guru ini singkatnya adalah penopang dari sebuah bangunan. Maka di sini artinya mereka yang menang, yang finishing well, akan menjadi tiang penopang bait suci Tuhan. Ini bukan tentang bait suci di dunia ini adalah tempat Allah berdiam, yaitu di surga sana. Dan kepada mereka yang menang, yang finishing well, yang terus setia pada firman Tuhan hingga akhir hidupnya, bait Tuhan, sorga yang mulia itu yang akan diberikan kepada mereka yang setia. Seorang yang berjuang berbeda dengan seorang pemenang. Untuk menjadi pemenang, seorang itu perlu berjuang hingga akhir. Meskipun banyak yang menghalangi, seorang pemenang itu akan terus berjuang hingga akhir. Hingga dia dapatkan garis finish itu. Untuk mereka yang setia pada firman Tuhan hingga akhir hidupnya, janji Tuhan adalah kemuliaan kekal di sorga. Mungkin hidup kita di dunia ini sulit dan banyak pergumulan, banyak kekecewaan. Tetapi ingatlah teman-teman, untuk selalu setia, selalu turut menuruti firman Tuhan itu. Teman-teman, ada orang yang membangun rumah di atas pasir. Dan ada seseorang yang membangun rumahnya di atas batu. Suatu ketika yang di atas batu berkata, enggak baik membangun rumah di atas pasir. Pasti rumah itu akan dengan mudah ditelan gelombang air. Dan dia percaya hanya rumah yang dibangun di atas batulah yang akan tetap bertahan dari gelombang air. Setiap minggu orang yang membangun rumah di atas pasir ini membuat pesta. Dia mengundang seluruh tetangganya termasuk juga mengundang orang yang membangun rumah di atas batu. Tetapi orang yang bangun rumah di atas batu itu menolak dan tetap berkata, bahaya membangun rumah di atas pasir. Rumah itu akan dengan mudah ditelan gelombang air. Setiap minggu begitu terus teman-teman. Yang membangun di atas pasir mengadakan pesta. Tetapi yang membangun di atas batu tetap tidak mau ikut. Dia hanya melihat dari atas betapa meriahnya pesta yang ada di rumah yang dibangun di atas pasir itu. Setiap pesta yang di atas batu itu selalu diajak untuk ikut. Tetapi dia selalu menolak dan menolak. Hingga suatu ketika orang yang bangun rumah di atas batu itu berpikir, nampaknya hari ini tidak ada badai. Dan berapa kali juga gak pernah datang badai. Rasanya seru untuk ikut pesta hari ini. Rasanya akan sangat banyak kesenangan yang akan didapatkan ketika aku mengikuti pesta di rumah yang dibangun di atas pasir itu. Selama ini aku hanya lihat dari kejauhan dan tidak terjadi apa-apa pada rumah itu. Hari ini aku akan ikut pesta itu. Nah teman-teman, di malam itu, di tengah pesta itu, semua orang merayakan, semua orang mengikuti pesta. Mereka bernyanyi, mereka tertawa, mereka bergembira. Namun teman-teman, tiba-tiba datanglah angin dan badai. Kemudian seisi rumah yang ada di dalam rumah yang dibangun di atas pasir itu habis ditelan badai dan ombak. Tetapi rumah yang di atas batu itu tetap kuat. Tetapi tidak ada seorang pun yang berada di rumah itu. Nah teman-teman, Tuhan mau kita tetap setia. Meskipun kita sendirian dalam kesetiaan kita pada firman Tuhan.
Dan banyak orang yang mencoba menggagalkan kesetiaan kita. Tetaplah setia, berjuang hingga akhir. Keep firm pada firman Tuhan itu. Sebab hanya orang-orang yang tetap setia hingga akhir dan menjadi pemenang, the overcomer, yang akan mendapatkan pujian dari Tuhan dan yang akan mendapatkan kerajaan kekal bersama Yesus Kristus. Tuhan tidak menjanjikan pelayaran yang tenang, tetapi Dia menjanjikan pelabuhan yang damai. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami tetap setia Tuhan, menjalani hidup kami sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Tuhan, mungkin sulit di tengah-tengah lingkungan kami banyak orang-orang yang mencoba kami untuk tidak setia pada firman-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh senantiasa memegang teguh firman Tuhan dalam hidup kami. Enggak pernah menganggap remeh firman Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan, kiranya kami boleh Tuhan dapati di akhir hidup kami boleh setia, tetap setia pada firman Tuhan. Bantu kami Tuhan, beri kami kekuatan untuk kami boleh melewati masa-masa sulit dalam hidup kami. Dan Tuhan boleh mendapati kami finishing well, tetap teguh pada firman Tuhan itu. Sekalipun kami masih muda, tapi Tuhan boleh pakai kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan. Dan sebelum kami berpisah Tuhan dalam ibadah ini, Tuhan yang kiranya boleh memberkati hidup kami sepanjang seminggu ini. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang boleh menjadi garam dan terang bagi sekitar kami. Biarlah Tuhan di dalam seminggu ini, di dalam hidup kami ke depan, kami boleh tetap setia, kami boleh tetap memegang teguh firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, Race Generation. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh sama-sama menikmati dan terberkati melalui ibadah kita pada hari ini. Dan teman-teman diingetin untuk kita semua boleh kasih yang terbaik buat Tuhan
melalui persembahan. Teman-teman bisa kasih persembahan melalui QR Code yang tersedia atau nomor rekening yang ada. Dan juga teman-teman, ayo kita sama-sama pantengin nih media sosial Arise Generation. Baik itu di account official Line ataupun di Instagram kita @remajagayhit dan juga di YouTube channel yang saat ini teman-teman sedang saksikan. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe channel YouTube kita ini. Dan thank you banget juga buat yang hari ini berkhotbah, Ko Renhat atau Saudara Renhat yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan kita berharap kita juga boleh mendapatkan berkat melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan Ko Renhat juga sudah 1 tahun ini menyelesaikan pelayanan di GEI Hokintong. Terima kasih untuk Ko Renhat yang sudah melayani di GEI Pusenkaf dan juga di keluarga besar GEI Hokintong. Kiranya Ko Renhat juga akan diberkati di ladang selanjutnya. Ko Renhat akan melayani di GKY Makassar. Mari kita doakan dan kita kasih support yang terbaik di dalam pelayanan ke depannya. Dan teman-teman juga yuk, saya mengajak untuk kita semua boleh bertumbuh bersama-sama di dalam beberapa program atau acara yang ada. Baik itu di Arise Daily Devotion, teman-teman bisa bertumbuh melalui saat teduh pribadi kita masing-masing. Di podcast Arise, teman-teman bisa dengerin podcast Arise di Spotify. Dan juga tentu di dalam care group di lokasi kalian masing-masing. Yuk kita bertumbuh, kita semakin mencintai Tuhan, makin mengasihi Tuhan, dan makin bertumbuh di dalam pengenalannya. Arise Generation, rise for Him. Shalom Jemaat GEI Hokintong dimanapun Anda berada. Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan GEI yang berperan mendampingi pelayanan gereja atau biasa disebut Parachurch. Trimulya Bintang Mulia mengemban prinsip pendidikan yang mengutamakan iman, integritas, dan ilmu dengan menyediakan pelayanan yang holistik, integratif, dan juga transformatif. Melalui kegiatan shepherding, ibadah chapel, penginjilan pribadi, pembelajaran iman Kristen yang terjadi di seluruh aktivitas siswa, konseling, dan bimbingan rohani menjadi sentral pelayanan kerohanian di sekolah kami untuk menjadikan anak-anak yang memegang teguh iman kepada Kristus. Melalui kegiatan kesiswaan yang utuh dan integratif, program character building dan juga life skill, pelayanan filing siswa, kami berusaha untuk dapat mewujudkan profil siswa kami yang berkarakter dan juga berintegritas. Sekolah kami mengedukasi di dalam pembelajaran yang berbasis teknologi, sumber informasi pengetahuan yang aktual dan terkini melalui perpustakaan, laboratorium sains, bahasa, Indonesia, Mandarin, dan Inggris yang terjadi di dalam dan di luar kelas. Dibantu oleh pendidik dan native speaker yang tersertifikasi adalah komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas. Di kesempatan ini, Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia membuka pendaftaran lebih awal khusus untuk Jemaat Hokintong yang dimulai tanggal 6 September dengan keterangan berikut ini. Mari Bapak Ibu Jemaat GEI Hokintong segera bergabung bersama kami. Kiranya Tuhan menuntun setiap anak di Trimulya dan Bintang Mulia menjadi pribadi yang beriman, berintegritas, dan berilmu. Tuhan Yesus memberkati.